Shalom, salam sejahtera, sahabat Geni yang terkasih. Pada hari ini saya Romo Wante akan membawakan permenungan yang diambil dari perikop Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Dengan tema juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil. Saudara-saudari terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Ketika orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan Yesus, satu hal yang menarik yaitu bahwa yang pertama, dia tidak pernah mewartakan Injil di hanya satu tempat. Yang pertama, sehingga Yesus senantiasa bergerak dinamis. Kita sadar pewartaan Injil adalah suatu keharusan, inti hakikat dari gereja. Dia hadir untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Maka Yesus senantiasa dinamis, bergerak, tidak di satu tempat tapi berpindah-pindah. Maka tema permenungan saya adalah pewartaan Injil yang penuh dengan dinamika, seperti Yesus untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah ke kota-kota yang lain. Yang kedua adalah perikop ini merupakan suatu pengalaman Yesus di dua tempat. Pertama, dia menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus di rumah Simon. Kemudian dia beralih ke kota lain, pergi ke tempat yang berbeda, bukan di rumah ibu mertua Simon Petrus. Apa yang dilakukan? Yesus melakukan penyembuhan. Saudara-saudari, penyembuhan adalah pembebasan orang dari sakit. Maka poin kedua dari pewartaan Injil Kerajaan Allah yaitu intinya pembebasan. Orang dibebaskan dari penyakit.
dari dosa. Itulah inti dari suatu evangelisasi, pembebasan. Sehingga Yesus mengajak kepada murid-muridnya, meskipun banyak orang datang mengerumuni dia, mencari dia untuk disembuhkan, tapi Yesus sadar. Poin yang ketiga, dia harus pergi berdoa ke tempat yang sunyi. Ketika hari siang, Yesus berangkat pergi ke suatu tempat yang sunyi. Ayat 42. Nah, ini yang penting. Tugas pewartaan, tugas mewartakan Injil Kerajaan Surga tidak lepas dari merefleksi diri, hening, meditasi, beristirahat bersama Tuhan. Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Dan yang keempat, seperti saya katakan tadi, Yesus pergi ke kota-kota lain. Dia penuh dinamika, penuh dengan karya-karya penebusan dan penyelamatan, tidak tergantung pada satu tempat. Dia mewartakan Injil Kerajaan Allah ke tempat yang lain. Jadi bergerak, dinamis. Saudara-saudari yang terkasih, dari poin-poin tadi, amanatnya apa bagi kita? Sederhana amanatnya. Yang pertama, kita dipanggil Tuhan menjadi murid Kristus. Tugas pokok adalah mewartakan Injil. Dengan cara apa? Membebaskan orang dari penyakit, dari kebodohan, dari kemiskinan, ya, dan segalanya. Supaya orang menikmati, menemukan jalan bertemu dengan Tuhan. Dan tidak berpusat pada diriku, tapi pada Tuhan. Amanat berikutnya adalah, mari kita tidak berkanjang dengan satu tempat. Mari kita juga bergerak ke tempat yang lain. Mari kita beralih, tidak nyaman duduk di satu tempat. Maka penting juga bagi para romo untuk juga berani meninggalkan tempat karyanya yang mungkin sudah lama, dia pindah ke tempat yang lain. Kita berani juga mau mengambil karya yang orang lain tidak biasa lakukan, yang berbeda. Inilah pandangan Yesus yang revolusioner. Dia tidak terikat pada satu tempat, tapi bermisi ke kota-kota lain. Semoga Anda semua yang mendengarkan permenungan saya pada hari ini, Anda pun siap untuk diutus kemana saja Tuhan menghendaki, dan Anda mewartakan Injil dengan sukacita, membebaskan orang dari belenggu dosa maupun penyakit dan banyak hal yang membelenggu kehidupan manusia. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.